Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi alladzi wa'ada al-mazida liman syakara ala na'mati wa aw'ada al-'adab al-alima ala man kafara bi ayati. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali makhluqati fi ardihi wa sama'ih, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa bihubbihi wa yukabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hizbi wa yasri sirruha wa ta'udu barakatuha alaihi wa ala asyakhihi wa ala awladihi wa ashabihi wa ahbabihi salatan daimatan bidawami mulkillahi ta'ala. Wa ba'du fayaqulu Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad fima akhrajahu at-Tabarani an Muhammad ibni Maslamah radhiyallahu ta'ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatir, para kesepuhan, tokoh masyarakat, pengurus masjid, pengurus mushola, tokoh lingkungan, wabil khusus guru kita sebentar lagi hadir di tengah-tengah kita, Pak Yai Lutfi Zawawi, biasa mengisi taklim malam Selasa di Masjid Istiqomah ini. Hadir juga Ustaz Haji Suhendi, pengurus Masjid Istiqomah, Ustaz Yahya Ubay, Pak Haji Sofal Jamil, orang tua kita, Ustaz Haji Hidayat, Ustaz Amin, dan semuanya. Kita berdoa bersama moga-moga selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, siogianya yang harus bicara yaitu ya kan. Enak kalau beliau bicara, kalau itu udah biasa malam Jumat ya kan. Tetapi kita disuruh ngomong juga, baik kita ngomong juga. Yang ingat-ingat aja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Mu'jamnya
dari sahabat beliau Muhammad bin Maslamah. Kata Sayyidina Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala an, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Kata Nabi, sesungguhnya bagi Tuhan Anda dalam hari-hari pada setahun Anda ada nafahat, ada limpahan-limpahan kasih sayang, kelembutan, cinta kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ala fata'arradu laha, ketahuilah hendaklah Anda mendatangkan diri, mempersiapkan diri untuk mendapatkan nafhatur rahman, limpahan kasih sayang Allah, yang mana bila seseorang itu dapat nafhatur rahman, kata Imamul Haddad di dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, maka akan muncul cahaya di dalam hatinya, akan ada bais qawi, God spot, ada bisikan Tuhan yang merombak kehidupannya. Yang tadinya dia jauh dengan Allah, bila mendapatkan nafhatur rahman menjadi dekat adanya. Yang tadinya kurang semangat ibadah, ketika dia mendapatkan nafhatur rahman, maka dia menjadi semangat ibadah. Begitu seterusnya. Karena itu kata Nabi, persiapkan diri Anda supaya dapetin nafhatur rahman. Ini dalam sepanjang tahun yang orang suka sebut, bagi orang yang kurang memahami Lailatul Qadar, dia kata bila kemudian ada orang di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab atau di Jumadil Akhir, tadinya pengal berubah nurut, itu Lailatul Qadar buat dia. Bukan, tapi namanya nafhatur rahman fi ayyamid dahr. Itu begitu. Saudara, untuk mendapatkan nafhatur rahman, kita kudu mengintai musim-musim yang mulia. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini namanya musim-musim yang mulia. Musim pertama Rajab, Sya'ban, Ramadan. Musim kedua Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dua-duanya memiliki kesamaan makna dalam agama. Pada musim pertama ada ibadah yang pokok, bernilai besar, menjadi rukun Islam, yaitu saum Ramadan. Pada musim kedua ada ibadah besar, menjadi rukun Islam penyempurna, yaitu ibadatul haji, ibadah haji. Dua-duanya rukun Islam. Puasa Ramadan rukun Islam, haji juga rukun Islam. Di musim pertama ada 3 malam yang istimewa.
istimewa. Sementara di musim kedua, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ada siang yang istimewa. Sama waktu dari Allah. Musim pertama malam, musim kedua hari atau siang. Yang mana itu? Di musim pertama ada namanya Lailatul Mi'raj, malam Isra Mi'raj. Itu malam istimewa, malam di mana Allah muliakan umat Islam, dapat perintah langsung tanpa melalui Jibril, ibadah 5 waktu. Tentu keistimewaan buat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kedua ada namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, yakni malam 15 Sya'ban, malam 15. Bulan tahun ini nampak malam Ahad, malam Ahad, malam 15 Sya'ban. Malamnya ibadah, siangnya juga ibadah puasa. Idza ja'at lailatul nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu nahar. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah, bila malam nisfu Sya'ban datang, malamnya isi ibadah, siangnya diisi ibadah puasa. Masih disuruh puasa. Malam 15. Begitu namanya nisfu Sya'ban. Kalau kita bikinnya malam 14, namanya nipu Sya'ban. Apa namanya? Apanya? Nipu. Kata malaikat belum. Kalau kita bikinnya malam 16, namanya nipu Sya'ban. Sodina. Kata malaikat, mare, lewat. Malam 15, malam tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang ketiga, Lailatul Qadar, malam Qadar. Ini malam istimewa. Sementara pada musim kedua ada hari istimewa, siang ada, yaitu pertama Yaum Arafah, hari Arafah. Ini hari tajallinya Allah, ini istimewa. Kedua Yaumun Nahar, hari Idul Kurban. Yang ketiga Yaum Asyura. Ini 3 hari istimewa di musim kedua. Di musim pertama, yang namanya setan dibelenggu, diikat. Itulah Ramadan. Sementara pada musim kedua dilepas, tapi untuk dihinakan, dilempari, yakni tanggal 10 dengan Jamratul Aqabah, 11 Ula Wusta Aqabah, 12 Ula Wusta Aqabah, 13 bagi yang nafar tsani Ula Wusta Aqabah. Ada kesamaan makna. Di musim pertama bulan pengampunan, di mana malaikat bertubi-tubi datang ke bumi. Disebutkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu war-ruhu fi bi'izni rabbihim min kulli amr salam ya hatta mawt. Di musim kedua pada hari Arafah, malaikat turun bertubi-tubi dan Allah banggakan umat Nabi
Nabi Muhammad yang pada wukuf di Arafah, pada wukuf. Tapi lihat jam tanggal 12 saja bisa geser itu jam. Begitu, jam begitu. Gitu. Kayak kue kong aja. Manteng aja gak geser-geser. Begitu. Aku bener tanggal 12. Bener kan? Oh belum. Belum. Tanggal 12. Gitu. Perlu kita takziah jam mati. Apa sengaja dimatiin ya? Saudara, dan kita sekarang ada di musim pertama dan masih di awal-awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan istimewa, yakni bulan ke-8 daripada bulan-bulan Hijriah yang ada 12, di mana bulan ke-1-nya Muharram, bulan ke-12-nya Dzulhijjah, dan 8-nya Sya'ban. Bulan Sya'ban disebut Sya'ban, saudara, li'anna fi hadzal syahri yatasya'abu al-khairul katsir. Bulan ini disebut bulan Sya'ban karena di bulan ini begitu banyak bercabang-cabang kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Sya'ban itu di bulan betapa banyak peristiwa-peristiwa sejarah besar yang terjadi pada bulan Sya'ban ini. Kita nggak mau ngomongin negeri kita, kita ngomongin tentang historis agama kita. Di Sya'ban, saudara, kalau kita membuka lembaran sejarah, begitu banyak program agenda perubahan di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah tahwilul qiblah, perubahan arah kiblat. Arah kiblat. Dulu sejak Allah ciptakan manusia di muka bumi ini, Nabi Adam alaihissalam sebagai awalul bashar, arah kiblat itu ngadepnya Ka'bah. Sampai Nabi Adam haji dari India, sebetulnya bukan India, kalau dulu namanya Hindi. Nabi Adam itu turunnya di Sarandip itu dulu India, tapi sekarang tuh Sri Lanka masuk pecahan India. Sama seperti kita suka nyebut Bilal dari Habasyah, dari Ethiopia. Bahasa Arabnya Al-Isyubi. Itu bukan Ethiopia lain. Dulu iya, tapi pecah. Yang posisi kampungnya Bilal dan hijrahnya para sahabat itu bukan Ethiopia,
namanya Eritrea. Tahu nggak Eritrea? Pokoknya kali Gunung Pinang seberangnya dah. Itu namanya Nimun Raya. Benar nggak? Seberangnya namanya apa? Iya, Nimun Raya kalau seberang. Eritrea itu tempat hijrahnya para sahabat. Orang suka sebut Ethiopia, bukan Ethiopia. Begitu. Tar ada rezeki kita datang tempat-tempat sejarah Islam, biar kita napak di tempat-tempat sejarah. Sampailah kemudian Nabi Adam haji, sholat, tetap aja ngadepnya Ka'bah. Jalan kaki dari Sri Lanka. Nabi Adam haji, dia mau naik mobil belum ada, apalagi SMK belum ada, begitu pesawat belum ada. Nabi Adam jalan kaki. Haji Adam arba'ina hijjatan bil masjid. Nabi Adam haji 40 kali jalan kaki. Nabi Adam. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam ngadepnya Ka'bah. Hancur di zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim rapikan kembali. Ka'bah itu pondasinya ada. Akhirnya terus sampai zaman Nabi Musa alaihissalam ngadepnya Ka'bah. Nabi Harun Ka'bah. Sampai Nabi Daud masih Ka'bah. Nabi Sulaiman. Ini ada perombakan. Zaman Nabi Sulaiman alaihissalam minta arah kiblatnya ngadep Baitul Maqdis, Palestina. Maka sejak zaman Nabi Sulaiman arah kiblat ngadep Baitul Maqdis. Sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa ngadepnya Baitul Maqdis. Sampai Nabi kita Isra Mi'raj. Dalam qaul masyhur, malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum hijrah ke Madinah, pertama kali sholat yang dikerjakan oleh Nabi sesudah diperintahkan oleh Allah zuhur, itu ngadepnya bukan Ka'bah, ngadepnya Baitul Maqdis. Sampai Nabi hijrah ke Madinah, ngadepnya Baitul Maqdis. Sampai Nabi ada di Madinah, ngadepnya Baitul Maqdis. Nabi matanya larak lirik ke langit, ke atas saja lihat, ngomong kagak. Itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sungkan minta-minta, Allah itu sungkan. Nabi itu kurang mau doa-doa, minta Allah. Demennya muji Allah. Minta kurang demen. Sebab orang minta itu terkesan ngatur-ngatur Allah. Sementara yang namanya hamba diatur, Tuhan itu mengatur. Maka Nabi lirik ke atas, matanya lihat atas. Ntar lagi lihat atas, ngomong enggak? Tapi di hatinya ada pengen arah kiblat itu dibalikin ke Ka'bah kembali seperti semula.
di zaman Nabi Ibrahim, zaman awal. Gambaran ini Allah gambarin dalam Al-Quran. Kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, maka akan aku ucap dunia. Kata siapa? Kata siapa? Bukan. Tapi ada sekarang ini, berikan aku satu pemuda, aku akan goncang MK. Awalnya di situ, ya awalnya dari situ, terus ini mau ngomongin, kita mau ngomongin, saya mau ngomongin hasil pemilu enak di sini menang dia katanya. Ini kata kalau dia semua dia ya sudah tadi sudah terlalu panjang yang disampaikan oleh kita, sudah cukup kalau kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik lagi insya Allah. Karena bulan Sya'ban tadi sudah digambarkan bagaimana fadilah daripada keutamaan bulan Sya'ban. Tidak mungkin bulan ini bulan yang biasa-biasa saja, ya, karena Nabi telah berdoa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berarti bulan itu bulan yang paling utama. Tapi Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, beliau pernah menuliskan satu dialog di mana Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya dengan 3 pertanyaan. Ma khairul ayyam, wa ma khairus suhur, wa ma khairul a'mal. Hari apa yang paling baik menurut Anda? Bulan apa yang paling baik menurut Anda? Dan amalan apa yang paling baik menurut Anda? Ketiga pertanyaan itu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kemudian dengan tegasnya Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, inna khairul ayyam yaumul Jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling baik itu hari Jumat, ya, dan hari Jumat merupakan hadiah Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Allah ciptakan Nabi Adam fi yaumil Jum'ah, bainal asri wal maghrib, antara asar dan maghrib. Itu waktu di mana Nabi Muhammad Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu riwayat Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia juga hari Jumat. Bahkan diterima taubatnya Nabi Adam juga pada hari Jumat. Itulah dasar dan alasan kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan hari yang paling baik itu adalah hari Jumat. Kemudian yang kedua ditanya, bulan apa yang paling baik menurut Anda? Kemudian beliau menjawab, katanya bulan yang paling terbaik itu adalah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan bukan hanya Allah wajibkan kita berpuasa 1 bulan lamanya, tapi di dalam bulan itu juga Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah tidak turunkan Al-Quran itu di bulan-bulan yang lain, sekalipun di dalam bulan itu ada peristiwa-peristiwa besar. Bukan di bulan Rajab, padahal di bulan Rajab pada peristiwa Isra Mi'raj, berjumpanya Nabi Muhammad kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi bukan di bulan itu Allah turunkan Al-Quran. Allah juga tidak turunkan Al-Quran di bulan Muharram. Padahal catatan sejarah dalam sejarah Islam, di bulan Muharram terlalu banyak para nabi, para rasul yang dibantu dan ditolong oleh Allah di bulan Muharram. Tapi Allah tidak turunkan di bulan itu. Justru Allah turunkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian di dalam bulan Ramadan itu juga bulan yang mana di dalam 1 bulan itu ada 1 malam yang di dalamnya apabila kita bisa beribadah di bulan itu,
nilainya khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Yaitu satu malam yang kita kenal dengan istilah apa? Namanya Lailatul Qadar. Dan itu Allah turunkan hanya di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ini adalah merupakan satu bentuk dikabulkannya doa Nabi Muhammad. Karena Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umur umat Nabi-Nabi yang lain. Jangan engkau panjangkan umur umatku sebagaimana panjangnya umat para rasul yang terdahulu. Gak mau sebagaimana panjangnya umur umat Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi yang ratusan tahun dan lain sebagainya. Nabi gak mau. Makanya umur umat Nabi Muhammad, beliau sendiri yang bilang baina siti wasati, antara 60 sampai 70. Andai kata ada lebih dari itu, kata Nabi ada, tapi nggak ada. Sekarang aja nyari orang umur 90 tahun di kampung kita rada-rada apa? Bukan nggak ada, itu tidak ada. Ya betul ya. Halo. Mencoba lagi pada sini. 72. Nah, jadi emang Nabi mintanya begitu. Tapi Nabi bilang, ya Allah, biar umurnya gak panjang, tapi bagaimana ibadah umatku ini bisa melebihi daripada ibadah umat-umat yang lain. Umur boleh pendek, tapi nilai ibadahnya bisa melebihi ibadah daripada umat-umat yang lain. Makanya Allah kabul. Satu di antaranya adalah dengan Allah berikannya Lailatul Qadar. Kalau dia dapatkan Lailatul Qadar 1 Ramadan, dia dapatkan Lailatul Qadar, berarti nilai ibadahnya pada malam itu kurang lebih hampir 85 tahun. 1000 bulan. Betul? Kalau 2 Ramadan dia dapatkan Lailatul Qadar, 2 kali dia Lailatul Qadar, berarti dia dapat kurang lebih 168 tahun ibadahnya. Kalau 10 Ramadan dia dapatkan setiap Ramadan yang Lailatul Qadar, berarti kurang lebih 840 tahun ibadahnya. Umurnya pendek, tapi nilai ibadahnya dia dapatkan. Allah kasih. Sebenarnya yang jadi masalahnya dapat apa kagak nilai ibadahnya. Itu yang jadi masalahnya. Ya, kalau Lailatul Qadarnya sih Masya Allah. Saya dulu kalau ngaji itu pernah ngaji Muhammad Shallallahu Alaihi di Masjid Al-Ma'ruf hari Kamis pagi itu. Nah, kemudian digantikan sama sekarang ini sama Ibu Nyamin. Ibu Nyamin pernah cerita kalau pengen tahu itu malam Lailatul Qadar apa kagak, gampang katanya. Ya, gampang. Kalau pengen tahu malam itu Lailatul Qadar atau bukan, apa kata beliau? Cukup ente beli aja toples. Tahu toples kan? Toples itu yang buat naruh rengginang. Tapi sekarang udah berubah, rengginang di kombuan. Ya, nah itu beli toples katanya yang putih buat naruh kue. Terus buat apa? Dan bersihin tuh toples. Kemudian yang dibeli ikan hias yang kecil-kecil. Beli satu tuh ikan mas yang kecil. Mas koki taruh di dalam toples itu, tutupin, tapi jangan kasih air. Ya, itu ikan taruh di dalam toples, kata Ibu Nyamin, taruh, tutupin. Maghrib ente masukin, tutup sampai pagi. Kira-kira nih ikan gimana? Hah? Kenapa mati? Hah? Gak ada airnya, dia bakal mati nih. Nah, jadi kata beliau ukurannya di situ aja. Ente taruh ikan, ente tutup, jangan kasih air. Itu ikan hidup. Kalau seandainya sampai pagi, menurut akal kita tuh ikan pasti apa? Mati. Karena dia pakai insang. Gak bisa kalau nggak pakai air, dia harus bernapasnya di situ. Nah sekarang ternyata tuh ikan hidup. Ya, cukup itu.
Itu sebagian tanda kecil itu adanya Lailatul Qadar. Allah kasih berikan kehidupan sama kita, Allah kasih rahmat sama kita bisa. Jadi untuk melihatnya kayak begitu. Makanya besok beli kapres. Ya. Jadi sebulan tungguin aja, gak usah kenapa, gak usah beli. Gak usah kenapa, tungguin aja tuh insya Allah Lailatul Qadar katanya. Allahu Akbar. Artinya ada gambaran. Nah itu malam Lailatul Qadar adanya di bulan Ramadan. Makanya pantas kalau Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang bahwa amalan yang paling terbaik, bulan yang paling terbaik itu adalah Ramadan, karena begitu besar. Makanya saking besarnya di bulan sudah jadi tradisi di masyarakat kita, khususnya di Jakarta, untuk menyambut datangnya bulan Ramadan itu pengajian semuanya diapain? Halo? Diapain? Diberhentiin. Betul ya? Tidak ditawakufin semuanya tuh. Karena pengen nyambut tuh, mau nyambutnya itu semua pengajian semuanya ditawakufin. Termasuk ini nih. Iya. Ditawakufin katanya untuk sementara menyambut daripada ini. Masya Allah. Seharusnya malah di bulan Ramadan itu lebih banyak untuk menuntut ilmunya. Makanya guru kita kalau bulan Ramadan bikin pengajian, betul ya? Tiap malam dia bikin pengajian dan segala. Kenapa? Karena orang yang untuk menuntut ilmu di bulan Ramadan itu nilai pahalanya sama dengan 100 orang yang mati berjuang di jalan Allah. Satu dia duduk pengajian, pahalanya begitu besar. Ya, Allah berikan itu pahala sama dengan orang yang mati berjuang di jalan Allah. 100 orang. Alhamdulillah Allah. Kan gede kan tuh pahala. Iya, besar. Ini nggak boleh berhenti ini dong. Ya, bukan diberhentikan. Ya, akan dilanjut. Kan di sini emang melanjutkan ya, bukan berubah ya. Karena PRT gue besar. Nah, kita mau isi kegiatan itu dengan kegiatan yang berbeda, supaya tidak ada kejenuhan dan lain sebagainya. Diganti dengan tarawih, diganti dengan kuliah subuh, diganti dengan ini dan lain sebagainya. Bukan diganti itu menganti. Jadi hari yang paling baik tadi apa? Bulan yang paling baik Ramadan. Nah, amalan yang paling baik ditanya, apa amalan yang paling baik? Sholat 5 waktu pada waktu. Ini amalan yang paling penting. Nah, tapi Al-Imam Al-Hafiz Sya'abuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani tuliskan kisahnya itu. Ternyata pada saat setelah ditanya itu, kemudian beberapa hari kemudian Abdullah bin Abbas meninggal dunia. Beliau meninggal dunia dan beliau meninggal dunia fi yaumil Jum'ah, pada hari Jumat. Ketika beliau meninggal dunia, selesai proses pemakamannya, dia nggak dikuburin di Madinah, dia nggak dikuburin di Makkah. Beliau bukan hanya sekedar sahabat Abdullah bin Abbas, ya, beliau ini sepupuan dengan Nabi Muhammad secara nasab, karena ayahnya Abdullah dengan ayahnya Nabi Muhammad, Abbas dan Abdullah ini adik kakak, ya, lebih tua Abbas daripada Abdullah. Karena Abdullah konon katanya itu adalah anak terakhir daripada Abdul Muthalib. Tadinya mau dipotong ini, karena Abdul Muthalib mau punya anak laki, punya anak laki semua. Sampai akhirnya dia nazar, kalau seandainya ini istri saya melahirin lagi punya anak laki, saya akan kurbankan dia, saya akan potong dia. Begitu dia punya nazar, ternyata lahir laki. Ternyata lahir laki. Udah dia mau putusin dah yang namanya nazar gitu, harus disembelih. Sembelih nih abang-abangnya nih Abdullah, abang-abangnya pamannya Nabi pada itu semuanya nggak tega karena ngelihat Abdullah ini anaknya dibayi cakep banget, montok banget ya semua. Apalagi Abu Lahab memang sayang banget sebelum lahirnya Nabi Muhammad aja luar biasa. Namanya sayang banget sama Abdullah. Dibujuklah bapaknya supaya jangan diapain, jangan dipotong, jangan disembelih ini Abdullah. Enggak, saya harus jalanin nazar saya, kata Abdul Muthalib, kata kakeknya Nabi.
Akhirnya dia coba datang itu semua kafilah-kafilah yang ada di Mekah, dirayu jangan sampai bapaknya ini melakukan itu. Khawatir kalau Abdul Muthalib melakukan pekerjaan itu entah dijadikan sebuah tradisi. Kalau dijadikan tradisi, dikit-dikit motongnya orang, motong orang dulu, khawatir itu. Akhirnya dibujuk, udah akhirnya lemah juga Abdul Muthalib. Ya udah saya nggak jadi potong. Akhirnya digantilah nazarnya itu dibayar dengan memotong 100 ekor onta. Aja itu disembelih. Makanya Nabi pernah mengatakan bahwa saya ini adalah anak kurban. Karena bapaknya pernah ada niatan pengen diapain? Dikurban. Nabi mau belum pernah ketemu sama ayahnya. Nabi belum pernah jumpa. Kenapa? 2 bulan ada di kandungannya. Satu riwayat, Nabinya ayahnya sudah apa? Sudah meninggal. Meninggalnya di mana? Tadi yang diceritakan sama guru kita di Madinah. Madinah itu dulu tempat sarangnya hama. Dari banyak virus, banyak penyakit. Makanya banyak yang meninggal dunia jadi. Termasuk Aminah ibunya. Ibunya Rasulullah pun meninggalnya setelah dari sana. Setelah dia pulang berziarah, ngajak Nabi Muhammad berangkat ke Madinah untuk berziarah kepada ayahnya, kemudian bertemu dengan saudara dan kerabatnya. Konon katanya Abdul Muthalib ini punya istri Fatimah itu adalah aslinya orang Madinah. Jadi banyak tuh kerabatnya. Abdullah pulang dagang, mampir dulu ke Madinah, meninggal sakit di situ. Nah, ibunya pun juga demikian. Setelah dia datang ke sana, pulang kira-kira 100-150 km dari Madinah menuju Mekah, ada satu tempat namanya Abwa. Di situ jatuh sakit, kemudian meninggal dunia. Jadi emang tempatnya kotor, tempatnya ini. Makanya ketika Nabi hijrah ke sana, dirubah sama Nabi. Yang namanya Yasrib dirubah. Madinah disebutnya dengan apa namanya? Madinatul Thayyibah. Kota yang baik. Dibersihin, dirapihin semuanya dan lain sebagainya. Nah, dia bukan orang Madinah, tidak dikuburkan di Madinah, bukan tidak dikuburkan di Mekah. Padahal di Madinah ada kubur Nabi Muhammad, tidak di Mekah, tapi dia dikuburkan satu tempat yang cukup jauh dari kota Mekah, yaitu Taif. Ada satu kampung namanya Taif. Di situ tempat dikuburkan di Abdullah bin Abbas. Nah, beliau meninggal. Ketika beliau meninggal dunia, tapi di proses itu selesai. Nah, beberapa hari setelah wafatnya, ada orang yang datang ke rumah saudaranya Abdullah bin Abbas, sepupunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ditanya, kata orang ini, ya Ali, itu Abdullah bin Abbas sebelum dia meninggal, aku dengar dia ditanya dengan 3 pertanyaan. Hari apa yang paling baik? Bulan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling baik? Kata Sayyidina Ali, apa jawabannya Abdullah bin Abbas ketika ditanya itu? Aku dengar dia jawab, hari yang paling baik. Tadi hari apa? Bulan yang paling baik? Amalan yang paling baik? Terdiam ini Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Lau su'ilal ulama wa hukama wal fuqaha minal maghrib ilal maghrib. Jikalau ulama-ulama itu dikumpulkan, ahli fikih, semua para hukama dikumpulkan minal maghrib ilal maghrib, semua dikumpulkan jadi satu itu ulama. Kemudian ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama dengan pertanyaan itu, aku yakin katanya seluruh ulama pasti jawabannya sama dengan jawabannya Abdullah bin Abbas. Hari yang paling baik Jumat, bulan yang paling baik Ramadan, amalan yang paling baik adalah salat pada waktu. Aku yakin semua ulama kalau ditanya itu, kemudian jawabannya pasti sama. Illa anni, kecuali aku katanya. Kata Sayyidina Ali, kecuali itu. Ini hebatnya siapa nih? Nah, makanya pantas kalau Nabi pernah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun wa aku kotanya ilmu, Ali adalah pintu. Ali adalah pintu. Nah, Ali
itu sepupuan dengan Nabi. Didatengin, ditanya, oh apa kata orang itu? Kalau memang engkau berbeda, lalu apa dong bulan yang paling baik menurut ente? Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Bulan yang paling baik itu bukan hanya Ramadan, tapi bulan yang paling baik itu adalah mata tubuh fihi ilallah taubatan nasuha. Adalah bulan yang apabila engkau isi di bulan itu untuk bertobat kepada Allah, maka jadilah bulan itu bulan yang terbaik. Ya, insya Allah. Jadi bulan apa saja, kemudian kamu isi di bulan itu untuk apa? Bertobat kepada Allah, maka jadilah bulan itu menjadi bulan yang terbaik buat kita. Ramadan bulan yang besar, bulan yang Allah tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain, kepada umat-umat yang lain. Ramadan Allah hanya berikan untuk umat Nabi Muhammad. Makanya wajar kalau Nabi Musa pernah sujud, di dalam sujudnya dia berdoa, ya Allah, jadikan aku menjadi umat Muhammad. Kenapa dia pengen menjadi umatnya Nabi Muhammad? Padahal di zaman Nabi Musa, Nabi Muhammad sudah ada belum? Sudah ada belum? Belum ada Nabi Muhammad. Tapi Allah seringkali bercerita menyebut nama Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Sering disebut namanya Nabi Muhammad. Sampai Allah pernah ngomong kepada Nabi Musa, apa kata Allah? Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani. Kata Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku akan memberikan dua cahaya untuk umat Muhammad, dan aku tidak berikan dua cahaya ini untuk umat yang lain. Kaila yadurruhum zulmatani, di mana dengan sebab dua cahaya ini umat Muhammad tidak akan mengalami dua kegelapan. Jadi ada dua kegelapan yang tidak bisa diterangi dengan cahaya-cahaya yang lain, kecuali dengan dua cahaya ini, kata Allah. Saking apanya? Saking gelap. Tidak mempan ini cahaya-cahaya lampu-lampu dunia, tidak bisa menerangi kegelapan itu. Jangan lagi lampu-lampu seperti ini, terangnya rembulan, bulan yang bisa menerangi yang sedemikian terang, nggak mampu menerangi itu. Matahari yang cahayanya luar biasa, nggak mampu menerangi dua kegelapan itu. Hanya dua cahaya ini. Wa ma ini, kata Nabi Musa, apa dua cahaya ini ya Allah yang hanya Engkau berikan buat umat Muhammad? Allah tidak berikan kepada umat yang lain. Apa kata Allah? Dua cahaya yang aku berikan kepada umat Muhammad. Yang pertama, nur Ramadan wa nur Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Apa dua kegelapannya itu? Yaitu zulmatul qabri wa zulmatul yaumil qiyamah. Gelapnya alam kubur dan juga gelapnya hari. Nah, itu yang dijadikan. Dan Ramadan ini bulan yang besar, tapi dia akan jadi bulan yang sia-sia, tidak menjadi bulan yang terbaik kalau seandainya bulan Ramadan ini kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Paham maksudnya? Dia akan jadi bulan yang sia-sia. Padahal bulan ini syahrul azim wa syahrul mubarak. Bulan ini bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, tapi dia akan menjadi bulan yang sia-sia. Tidak ada nilainya kalau kita tidak memanfaatkan bulan itu. Makanya ada hadis, rahima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan sunnan salafa qabla an yughfir lahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, rahima anfu rajulin. Alangkah hinanya seseorang, alangkah sialnya seseorang, kata Nabi Muhammad. Dakhala alaihi Ramadan, telah datang kepada dia bulan Ramadan, telah datang kepada dia bulan Ramadan, summan salafa qabla an yughfir lahu. Tapi dia tidak manfaatkan bulan Ramadan. Dia tidak ibadah, dia tidak puasa, dia tidak tarawih, dia tidak mengisi penambahkan keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah. Jalan habis itu bulan Ramadan sampai tidak mendapatkan apa-apa dari bulan Ramadan. Itulah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Ya, makanya kita sengaja mentawakufkan pengajian ini bukan untuk menghentikan pengajian ini, karena kita ingin menyambut, kalau bisa, maaf, kalau bisa bulan Ramadan yang akan datang jadi bulan yang terbaik dalam hidup kita. Insya
Niatin dari sekarang kan. Besok Ramadan kalau Allah panjangkan umur gua jadi di Ramadan menjadi bulan yang teristimewa dalam hidup kita. Jangan lagi kalau tahun kemarin ada yang bolong-bolong terawihnya, ada yang bolong. Halo. Kalau seandainya besok ada yang tahun kemarin ada yang bolong, Pak, saya janji Allah kalau besok saya akan. Makanya terawih nggak mesti harus bayar isya. Berjamaah, terawih di rumah boleh nggak? Boleh nggak? Jam 10 malam boleh nggak? Jam 12 malam? Boleh. Kita melaksanakan itu. Mau sembahyang sendiri juga boleh. Mungkin capek kali datang. Asal jangan ditinggalin aja. Kenapa? Karena dia tidak ada selain di bulan Ramadan. Ya, makanya fadilah daripada tarawih itu dari malam ke malam selalu berbeda. Malam ini lain, malam besok lain, malam ini lain. Manfaatin itu dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Kalau bisa di sini bikin, mohon maaf nih, bikin kita khatmul Quran fi tarawih. Ya, menghatamkan Quran di dalam tarawih. Satu malam satu juz. Mulai. Halo. Satu malam satu coba kita besok insya Allah. Maka insya Allah penuh apa lagi kira-kira? Ya Rabbana, manfaatkan itu Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah udah setengah 12. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Alhamdulillah.